ini adalah flying victim yang sangat luar biasa. Ini sangat merugikan kepentingan Bu Asanti dan keluarga. Makanya perlu rasanya kami klarifikasi dengan tegas bahwa tidak pernah ada perampasan aset maupun illegal akses terhadap handphone dan laptop milik saudari Ayu. Tegas bantah tudingan perampasan aset dan illegal akses yang dituduhkan Ayu mantan karyawan, sontak menyisakan tanda tanya besar. Siapa yang sejatinya berkata benar, serta siapa yang mengobrol kebohongan. Bagaimanapun, Ayu si mantan karyawan merasa kebebasan serta haknya dirampas, sementara pihak Ashanti akui sita aset dilakukan sebagai jaminan lantaran Ayu diduga lakukan penggelapan dana perusahaan. Mobil itu juga termasuk di sini. Jadi itemnya ada sertifikat, ada mobil, ada emas, perhiasan emas yang memang diserahkan secara sukarela. Sebenarnya Bu Asanti juga bilang ke kami bahwa tidak ada niatan untuk menjual karena secara nilai aset ini sangat kecil dibanding dengan penggelapan yang dilakukan oleh Bu Ayu. Karena sendiri ini Asanti dan kawan-kawan ini maupun wartawannya karyawannya maksudnya ya, itu dilaporkan dalam dugaan tindakan perampasan aset yang dimiliki oleh mantan karyawannya, ya gitu ya Mbak Bella ya? Betul. Nah itu gimana Mbak Bella? Jadi awal mulanya memang mantan karyawannya ini sudah dilaporkan terlebih dahulu oleh saudari Asanti ya, dengan dugaan ada tindakan penggelapan yang katanya. Makanya aset yang dikuasain oleh manajemen itu bukan untuk dijual tapi sebagai bentuk komitmen dari Bu Ayu karena berjanji akan melunasi atau membayar penggelapan uang itu dalam 1 bulan waktu. Jaminan lah ya. Ayu katanya akui telah lakukan penggelapan dana perusahaan senilai 2 miliar rupiah. Pengakuan yang terungkap usai dirinya disidak seraya diinterogasi. Dari sinilah aset miliknya berupa ponsel, laptop, ATM ditahan sebagai barang jaminan. Pun ketika aset disita sementara, Ayu katanya tidak menolak. Lalu mengapa dirinya kini menyerang pihak Ashanti dengan dugaan perampasan aset dan illegal akses? Mungkinkah dirinya berada di bawah tekanan ketika diinterogasi pihak Ashanti? Intimidasi itu memang kerelaan ya kan. Gini, aku ceritain kalau boleh, silakan Pak Aris. Sekali lagi, ini fitnah kejam, ini memframing Bunda Asanti sangat kejam, seakan-akan Ibu Asanti merampas asetnya jam 3 pagi, ya kan? Padahal teman-teman, jadi kronologisnya itu pada tanggal 21 Mei. Sebelumnya Ibu Asanti di tanggal 20 sudah nanya, karena kita ada kecurigaan, ya kan, terkait ada indikasi penggelapan. Dan dia juga menyampaikan tidak ada Bun, tidak ada penggelapan. Nah, malah dia menyebut nama dan itu kalian akan kaget. Siapa nama yang dipitnah sama saudari Ayu itu? Ya kan, bukan saya Bun, kemungkinan si A. Ya, nantilah nggak akan saya sebut sekarang, biar nanti saja. Kok bisa seorang Ayu memfitnah yang mana notabene seorang itu yang nggak mungkin ngambil. Itu dia ada dalam interogasi lah ke aku. Awalnya sih berdua, tapi lama-lama rame, banyak orang terus admin dipanggil tuh satu-satu gitu. Kebetulan kan kita kantornya ada kantor buat live gitu kan, buat live TikTok. Nah itu kejadiannya udah setengah 11 tahun sih, udah malam. Terus setelah aku diinterogasi, memang di situ aku mengakui ya ada kesalahan lah ya. Nanti Bang Stik bisa jelasin di situ. Kemudian dia mulai ambil handphone, pokoknya handphone aku ambil nih, handphone Ayu aman dulu gitu. Nah akhirnya karena itu dia udah menyebut nama dan itu mengaku nggak benar, akhirnya pada tanggal 21 setelah kita meeting ya manajemen, ya kan, jam 9 malam kita mempertanyakan itu, ya kan, kita tanya kronologisnya karena kita udah punya data bukti yang merujuk ke sana. Akhirnya jam 11 malam dia mengakui, ya, jam 11 malam mengakui
kalau dia melakukan tindakan penggelapan terhadap perusahaan jam 11 malam. Akhirnya dari manajemen, ya kita memutuskan untuk membuka laporan ke kepolisian. Ya, membuka laporan ke kepolisian. Setelah itu suaminya datang ke kami memohon supaya tidak dilaporkan ke polisi, diselesaikan secara kekeluargaan. Ayu pun sempat seret nama pihak lain yang diduga lakukan penggelapan dana. Meski begitu, kala dirinya akan diseret ke polisi, sang suami memohon agar diselesaikan secara kekeluargaan dengan jaminan akan lunasi dana perusahaan yang diduga telah digelapkan Ayu. Atas janji inilah, suami Ayu serahkan sertifikat rumah sebagai jaminan. Alhasil, pihak Asanti pun datang ke rumah untuk ambil sertifikat pada malam hari, hingga Ayu kemudian ungkap pengakuan merasa ditekan, bahkan keluarganya kena mental dengan kehadiran pihak Asanti di rumah pada malam hari. Karena mereka ada itikat baik dan dia pun mengakui, makanya kami manajemen yang diminta datang ke rumahnya bareng dia. Oh, diminta berarti ya? Iya, saya itikat baik, makanya logikanya ini, serah terima ini. Jadi kita datang ke sana karena sertifikatnya itu ada di rumah dia. Ya, jadi ketika ada narasi framing dirampas jam 3 pagi, itu fitnah besar. Justru kami yang dari kantor setelah kita interogasi, kita buka laporan polisi, dia menangis keluarganya, minta kekeluargaan, dia komitmen mau bayar, akhirnya kita diminta datang ke rumahnya untuk menyerahkan aset-aset dia secara sukarela. Beberapa hari berikutnya itu dari Asanti mengutus si Aris ini untuk datang ke rumahnya, mengambil paksa kendaraan dari klien kami, sertifikat rumah, emas, dan lain-lain. Itu disaksikan oleh keluarga dari klien kami. Nah, di situ keluarga besarnya merasa trauma ya dan ketakutan ya, dan nggak bisa melakukan apa-apa. Diambil itu jam 2 sampai kurang lebih jam 2 dan 3 pagi lah dini hari. Ayu nulis sendiri. Nih, Ayu nulis sendiri ketika pernyataan. Serah terima ya, serah terima. Serah terima. Nih, handphone bawah, kiri. Masing-masing pihak saling menyalahkan. Tak pelak, aksi saling serang-serai membela diri pun terus dilakukan dengan saling buat laporan polisi. Tapi benarkah uang senilai 2 miliar rupiah yang diduga digelapkan Ayu digunakan untuk percantik diri serta kebutuhan pribadi lainnya? Dia, kalau dari cek imitasinya, ya untuk perawatan. Berapa juta nih? Ya, puluhan juta lah untuk suntik apa? DNA salmon. DNA salmon. Salah satunya. Glowing banget kan kemarin kan? Apa lagi? Ya, pokoknya untuk kebutuhan pribadinya. Dan tudingan perihal pihak Asanti titipkan dana perusahaan di rekening Ayu agar menghindari deteksi pajak tegas dibantah. Aris ini melakukan tindakan tersebut, ini yang datang ke rumahnya klien kami, yang ngambil mobil, sertifikat rumah, emas gitu kan, surat-surat emasnya pun diambil, tapi informasinya untuk sertifikat sudah dikembalikan, namun yang lain belum gitu. Ini si saudara Aris Maulana. Untuk Asantinya itu ini kita buat laporan di Polres Jakarta Selatan. Baik ilegal aksesnya maupun perampasannya. Oke, untuk yang melaporkan Asanti sendiri itu di tanggal berapa, Bang? Yang dilakukan itulah gitu kan, seperti itu. Artinya gini, yang dilakukan Asanti ini kembali itu satu kesalahan sih di mata hukum gitu kan. Saya pikir Bu Ayu ini nggak paham sebenarnya ya, nggak paham sebenarnya kaitan dengan penggajian gitu. Artinya begini, kaitan dengan dugaan penggelapan pajak dan segala macamnya itu sama sekali nggak paham dianya dan juga tidak mau belajar. Nah, sehingga kesempatan ini kita juga mau sampaikan bahwa kaitan dengan media yang mengatakan bahwa ada penggelapan pajak itu antara perusahaan dengan kantor pajak juga sudah ada korespondensi dan rasanya itu tidak menjadi masalah kan gitu ya. Kita pengalihan isu aja sebenarnya. Jadi kita sudah berkorespondensi dengan kantor pajak
kaitan dengan selisih pembayaran pajak mungkin yang memang ada kekurangan, dan itu akan kita selesaikan dalam waktu dekat ini. Dan itu pun indikasinya? Dan indikasinya pun uang itu sebenarnya sudah dibayarkan oleh perusahaan, tapi digunakan tidak sebagaimana mestinya oleh pihak keuangan. Pun Asanti sejatinya tak ingin perpanjang persoalan ini. Dari awal, dirinya berniat tempuh jalan damai. Pun Ayu sendiri berjanji akan kembalikan dana yang diduga telah digelapkan. Sayangnya, tenggat waktu yang ditentukan untuk pengembalian dana tak kunjung ditepati. Pun Ayu sendirilah yang membuka aib ini ke ruang publik. Di sisi lain, jika benar dugaan Ayu lakukan penggelapan dana benar terbukti, maka aset yang untuk sementara ditahan, diakui pihak Asanti belum cukup untuk tutupi dana perusahaan yang sudah ditelep itu. Hanya solusi, ya sebenarnya kan dari awal Bu Asanti itu sudah sangat bijak ya. Sangat bijak. Menunggu komitmen dari Bu Ayu untuk menyelesaikan kewajiban atas dana yang digelapkan. Tapi sampai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh Bu Ayu tidak juga dibayar dengan tuntas, tidak diindahkan. Makanya kita buat laporan ke Polresta Tangerang Selatan. Kalau ditanya solusinya apa? Ya pastinya proses hukumnya tetap berjalan, kan gitu ya. Tidak juga menghilangkan hak perdata terhadap uang yang sudah digelapkan oleh Bu Ayu. Artinya proses hukumnya tetap berjalan. Ketika isu dugaan perampasan aset serta ilegal akses ramai diperbincangkan, tak pelak realita Asanti tutup kue pun ikut dikaitkan. Tak cuma itu, harta kekayaan Asanti bersama Anang pun kembali disorot. Ketika ditelisik, Asanti yang diduga rugi sekitar 2 miliar rupiah atas dugaan penggelapan dana perusahaan, nyatanya masih punya beberapa bisnis lain. Mulai dari kosmetik dan produk skincare, fashion, kuliner, hingga karaoke. Tak cuma itu, endorse pun mengalir deras, serta penghasilan dari kanal YouTube juga tak kalah fantastis. Di sisi lain, Asanti dan Anang punya rumah mewah di Cinere dengan nilai jual mencapai puluhan miliar rupiah, apartemen mewah, bahkan masih memiliki beberapa harta warisan berupa tanah yang terbilang luas. Pemirsa, di Insert Pagi kali ini sebagai pembuka, ini di babak baru lagi ya. Tapi memang kalau kita lihat-lihat, perampasan aset tanpa izin pemilik juga memang tidak dibenarkan sebenarnya. Terlepas dari apa yang terjadi. Misalnya kalau seandainya ada pegawai yang punya tanggung jawab yang tidak diselesaikan, tidak berarti juga kita harus mengambil asetnya. Jadi ini nanti kita akan tunggu perkembangan dari meja hijau kira-kira akan seperti apa. Karena kemarin dari pihak Bunda Asanti juga udah mengeluarkan klarifikasi bahwasanya memang benar ada aset yang ditahan. Tapi ya kalau dalam tanda kutip perampasan ya kita akan tunggu nanti benarkah sesuai bukti-bukti yang terlampir. Iya, dan tentunya juga untuk masyarakat agar bisa belajar begitu ya dari kasus seperti ini, karena kembali lagi kalau kita bicara mengenai usaha itu pasti memang banyak banget dinamika di dalamnya, dan mudah-mudahan bisa diselesaikan juga dengan cara yang tepat begitu, ditangani dengan tepat.